darah. Ditunggu oleh suami tadi. Ternyata 10 menit sebelum imsak tidak lagi keluar darah. Istri kita tadi itu. Aku malas sudah pengen mandi aja, tanggung-tanggung juga aja berpuasa. Tidur, bangun jam 7. Falam yagtasila, kemudian dua orang contoh ini kata Rasulullah tidak mau mandi. Ya tadi kena ketiduran. Salat subuh tidak, iyalah mandi malas karena dingin. Illa ba'dal fajri, kecuali sesudah keluar daripada waktu imsak. Apa? Ajazahuma saumu dzalikal yaumi, maka sah saja puasa dia pada waktu esok harinya. Artinya tetap mandi wajib, puasanya tetap dipertahankan. Jadi tidak menghalangi lah junub atau hadas besar itu tidak menghalangi sahnya daripada puasa. Ta'rifun niat, ini masalah niat nih lah. Arti niat itu al-qasdu, ada tujuan. Wa huwa i'tiqadul qalbi fi'la syai'in wa azmihi alaihi. Keyakinan di dalam hati ingin mengerjakan sesuatu, itu niat. Jadi kalau kita, mohon maaf, kalau kita membaca kitab-kitab yang selain daripada 4 mazhab ini, kebanyakan mazhab Imam Syafi'i itu banyak perkataan Imam Nawawi. Dan kebanyakan kita menyangka pendapat Imam Nawawi itu adalah pendapat daripada Imam Syafi'i. Sekalipun Imam Nawawi ini adalah ashab, golongan daripada mazhab Imam Syafi'i, tetapinya tidak boleh kita menyandarkan bahwasanya itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau ingin betul-betul murni mengikut Imam Syafi'i, ada kitab yang namanya kitab Itu lengkap dengan dalil para sahabat. Jadi Imam Syafi'i itu mengambil hukum itu berdasarkan daripada riwayat hadis. Itu khusus namanya kitab artinya ibu, artinya induk, kata Imam Syafi'i. Nah, kitab itu mulai niat, di mana dalilnya niat itu di sini, dalilnya lengkap. Nah, jadi apabila selain daripada kitab seperti kitabnya 4 mazhab ini, itu kebanyakan kitab-kitab yang dibaca seperti misalnya kitab apa namanya nih? Al-Iqna, sarahnya tuh Bujairimi, Fathul Wahhab itu sarahnya Bijirmi, kemudian Fathul Qorib, Kifayatul Akhyar dan lain sebagainya, itu banyak pendapat Imam Nawawi. Kebanyakan di sana apa bedanya dengan Imam Syafi'i? Imam Nawawi itu mengartikan niat itu adalah qasad, ta'arud, ta'yin. Niat itu dibagi menjadi tiga langkah, 3 tahapan. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu artinya mendatangkan aku sengaja. Sama kita kan lah, aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat. Nah itu qasad, ta'arud, ta'yin. Itu Imam Nawawi, jangan dikatakan itu Imam Syafi'i. Kalau yang murni daripada Imam Syafi'i, arti niat itu apa? Al-imbias, geritik hati yang kuat. Makanya kita takbir, kalau kita betul-betul murni mengikuti mazhab Imam Syafi'i, takbir itu tidak usah panjang. Karena cukup di waktu kita mengangkat takbir itu sudah kuat hati kita mau sholat, sudah. Nah, adapun bagi orang-orang awam, kata Imam Nawawi, maka mau tidak mau dia mengikut daripada pendapat Imam Nawawi. Supaya apa? Supaya pikiran dia itu terfokus kepada pekerjaan yang akan dia kerjakan. Contoh, di waktu kita mengangkat takbir, masukkan niat, itu perkataannya Nawawi. Usolli pada maghribi, contohnya lah, dalam hati aku sengaja sholat pada maghrib 3 rakaat mengikuti imam karena Allah. Itu Imam Nawawi, jangan dikatakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i al-imbias, kata beliau. Imbias artinya dorongan hati yang kuat. Itu niat. Makanya bila di saat kita fokus dengan yang di hati kita, takbir langsung Allahu Akbar, itu sempurna sudah. Ketimbang kita Allah, masuk pikiran yang lain, enggak sah. Takbir lagi Allah, ulang lagi Allah. Maka bila niat itu sampai genap adalah
maka genap itu membatalkan yang ganjil, berarti 0 terus niat tadi. Contoh, Allah aja tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang genap itu membatalkan yang ganjil. Jadi yang diambil di mana? Yang ganjilnya. Allah. Lalu yang ketiga adalah Allahu Akbar. Jadi yang genap membatalkan yang ganjil bagi sebelumnya. Yang nomor 2 itu membatalkan niat yang pertama. Kenapa? Karena seseorang di saat mengangkat takbiratul ihram, ini contoh ke sholat dulu lah, dianggapnya tidak sah, lalu diulanginya yang pertama, yang kedua lagi Allah Akbar. Nah, yang kedua ini tidak sah karena dia tujuannya membatalkan yang pertama. Nomor 2 itu membatalkan yang pertama, maka kedua-duanya batal. Lalu wajib lagi 1 kali Allahu Akbar. Nah, itu yang bahayanya. Bila niat itu panjang-panjang bahaya. Tapi bagi orang yang bagi orang yang banyak pikiran dunianya, lalu pusing. Waktu berwudu aja banyak mahayal. Kanankah sudah belum kah ini jar? Nah, waktu membasuh tangan kiri, kanan tadi sudahkah belum kah? Itu aja sudah mahayal, apalagi sholat. Nah, menghindari hal yang demikian, fokus di dalam niat itu, lalu diperincikan oleh Imam Nawawi dengan cara apa? Kasat, ta'arud, ta'yin. Kasat itu artinya aku sengaja, ada akunya di sana. Ta'arud mendatangkan. Yang fardu, aku sengaja sholat lah fardu. Ta'yin menentukan sholat maghrib. 3 itu saja. 3 rakaat itu tidak usah dibuat. Kalau yang wajibnya sampai di situ aja, 3 aja. Aku sengaja sholat fardu maghrib. Nah, itu kasat, ta'arud, ta'yin. Ini bagi orang yang banyak was-was, kata Imam Nawawi. Kalau kita sudah tidak ada was-was lagi, kuat fokus kita bahwasanya kita ini akan sholat maghrib, Allahu Akbar. Nah, itu yang dipakai. Dan itu 4 mazhab seperti itu. Kalau bisa kita mengikuti seperti itu. Jangan panjang-panjang. Karena kalimat Allah itulah di dalam kitab Bujairimi. Kalimat Allah itu sepaling panjang 6 harakat. Jadi kalau kepanjangan 6 harakat itu 6 ketukan, Pak. Anggap berapa detik adalah? Anggap 6 detik. Jadi kalau kepanjangan Allah tidak sah juga. Karena takbiratul ihram itu yang diwajibkan apa? Bacaan Allahu Akbarnya, bukan angkat tangannya. Jadi kalau kepanjangan tidak sah juga. Jadi hindari. Nah, jadi kata Imam 4 mazhab di sini, arti niat itu adalah qasdu, ada tujuan. I'tiqadul qalbi fi ila syai', berkeyakinan akan mengerjakan sesuatu. Min ghairi taraddudin, ini sepakat 4 mazhab adalah mengartikan niat. Qasdu, tujuan. Tujuan kita sholat maghrib. Bila sudah mau masuk masjid ini akan mengerjakan sholat maghrib, berarti sudah berniat. Tinggal fokuskan di saat mengangkat takbir itu aja lagi. Jangan ada pikiran lain. Nah, fi'il syai' mengerjakan sesuatu min ghairi taraddudin, tanpa berulang-ulang. Misalnya, makanya bahayanya kalau takbir itu panjang-panjang. Aku sengaja sholat pada maghrib 3 rakaat, mendadak turun hujan. Ada jemuran aja. Nah, berarti 2 pekerjaan adalah hendak sholat sama hendak mengambil jemuran. Sah enggak? Tidak sah. Karena niat itu cukup 1 kali. Nah, itu masalahnya, bahayanya bila terlalu panjang takbir. Takut kemana-mana. Jadi supaya jangan takut kemana-mana, yakinkan dahulu bahwa kita ini hendak sholat isya, hendak sholat subuh. Nah, di saat sudah kita yakin ini sholat subuh, di saat takbir tadi fokusnya di mana? Di kalimat Allahu Akbarnya itu aja. Nah, ini lebih mendingan. Coba kalau Imam Abu Hanifah mulai rumah sudah geritik hati, ada sholat maghrib nih, sampai sini Allahu Akbar. Ada mazhab seperti itu, ada.
Nggak usah lagi diulang-ulang di dalam hati, nggak usah. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, pamata khatara biqalbihi, manakala tergeritik di hati seseorang fil laili pada waktu malam. Anna godan min Ramadan, bahwasanya besok adalah hari puasa atau bulan Ramadan. Wa annahu shaimun fih, dan dia ada rencana hendak berpuasa. Faqad nawa, maka orang tadi sudah dikatakan berniat. Makanya ibadah itu diawali yang namanya ilmu. Arti ilmu itu tahu bahwasanya besok hari puasa. Maka apabila tidak diawali dengan ilmu atau tahu besok hari itu, besok hari apalah, puasakah tidak ya, nah lalu berniat, maka tidak sah juga lah. Jadi harus yakin dulu, ilmu tuh ilmu yakin lah, ilmu yakin bahwasanya besok itu berRamadan. Nah lalu dia ada geritik hati hendak berpuasa, itu sudah niat sebenarnya. Nah adapun yang kita mengulang-ulang di waktu selesai sholat witir itu kan lah, nawaitu shoma ghadin an adai pada syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu sebenarnya bagi orang yang banyak was-was untuk mengingatkan lah bahwasanya besok hari itu puasa. Lalu dengan adanya apa? Dengan adanya penuturan seperti ini mengingatkan kita. Ya kan orang tuh banyak mahayal lah, terkadang banyak mahayal. Habis sholat tarawih dikiranya melaksanakan sholat sunat, lalu lupa besok hari itu adalah bulan puasa. Nah lalu untuk mengingatkan kembali, lalu dibacalah tadi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa tabarul hanafiyatu wal hanabilatu wa kadzalika malikiyatu ala rajhi syartan, bahwasanya niat itu kata tiga mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal itu syarat berniat. Jadi puasa itu syaratnya adalah berniat. Bila tidak ada niat, tidak ada geritik hati, berarti orang itu tidak tahu. Sekalipun bertepatan waktunya, tapi yang namanya tidak tahu berarti tidak sah ibadahnya tadi. Karena pekerjaan itu apabila kita tidak tahu kita kerjakan, lah, berarti kita mengerjakan ibadah itu tanpa ilmu, sekalipun punya ilmu. Nah ini masalahnya, kita tuh tahu Ramadan itu wajib, inilah wajib, tapi karena kita kebanyakan pikiran lalu tidak berniat besok hari puasa, salah? Tidak sah. Nah oleh karena demikian disyaratkan kata tiga mazhab selain Imam Syafi'i bahwasanya niat itu adalah syarat sahnya, bukan rukun lah, bukan rukun. Li'anna shauma Ramadan wa ghairahu ibadatun, karena puasa Ramadan dan selain daripadanya itu ibadah. Adapun menurut Imam Syafi'i adalah itu rukun. Wa mahalun niyati qalbu, tempatnya niat itu adalah dalam hati. Wala takfi bil lisani qat'an, tidak cukup sekadar di mulut saja. Wala yustaratu talaffuzu biha qat'an, tidak disyaratkan diucapkan di lidah. Menurut Imam Syafi'i disunatkan dilapaskan di lidah, diucapkan di lidah. Menurut Imam Syafi'i tujuannya apa? Supaya mengingatkan. Kenapa diingatkan? Karena umat Nabi Muhammad akhir zaman ini banyak yang lalai. Contohnya adalah besok hari apa aja? Hari Kamis, astaga, dikira hari Rabu, itu aja permasalahan adalah. Makanya Imam Syafi'i itu kenapa selalu di dalam ibadah itu selalu ada talafuz, diucapkan supaya mengingatkan
Dengan adanya ingat berarti orang itu tahu. Dengan adanya tahu itu namanya ilmu. Ilmu itulah landasan pertama di dalam sahnya beribadah. Jadi bagus ya Imam Syafi'i ini, makanya kata Imam Ghazali, kalau menurut pendapat hematku kata beliau, mazhab yang paling teliti di dalam hukumnya itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, karena sangat-sangat berhati-hati. Kekhawatiran Imam Syafi'i itu lebih banyak ketimbangan kekhawatiran mazhab-mazhab yang lain. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i. Lalu dengan adanya kita membaca niat tadi mengingatkan kita, kenapa umat akhir zaman ini banyak lalai. Banyak aja lah, banyak Pak ya. Oh dikiraku hari anu. Tuh pagi misalnya lah bertanya, Pak Ustadz ya hari ini hari anu kan? Bukan, kata kita hari ini. Sore lagi nanti bertanya lagi, dikiraku hari anu. Nah itu aja sudah lalai. Pekerjaan dunia, apalagi pekerjaan ibadah yang setahun sekali. Itu menurut Imam Syafi'i lah dianjurkan, disunatkan untuk membaca. Wa aula, adapun yang pendapat yang paling bagus itu menurut Imam Malik tidak usah diucapkan. Kan mazhab Imam Malik banyak di Mekah nih lah. Nah maka wajar aja kita kalau kita membaca usolli di depan Ka'bah, bid'ah, hati-hati lah. Itu bukan mazhab Imam Syafi'i di Mekah, itu bukan. Di Madinah bukan juga. Karena di sini mazhab mereka ini tidak memperbolehkan dilapaskan. Kenapa alasannya Pak? Karena kita akan mengulang daripada niat. Itu khawatirnya lagi. Jadi kekhawatiran Imam Malik, kekhawatiran Imam Syafi'i ini beda-beda. Syarat niat itu yang pertama tabyitun niat, memalamkan niat. Dimalamkan. Di dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man lam yabiti siyama qabla tulu'il fajri, barang siapa tidak memalamkan niat, artinya tidak ada geritik hati berpuasa sebelum imsak, fala siyama lahu, maka tidak dihukumkan berpuasa. Li'annan niyata inda ibtidal ibadati kasali, karena niat itu dimulai pada waktu awal-awal ibadah. Nah kita membicarakan tempat niat telah menurut Imam Abu Hanifah dulu. Di mana yang abdolnya itu, apakah tengah malam, apakah maghrib, apakah waktu imsak? Al abdalu fi siyamati kulliha, yang paling abdol itu di dalam puasa apa juga pun, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan dan puasa yang lainnya, yang wajib ataupun yang sunat, kata beliau ayyan wiya waqta tulu'il fajri, bahwasanya berniat seseorang untuk berpuasa pada waktu terbit fajar atau pada waktu hampir imsak. Kan imsak tuh dihitung mulai puasa lah. Nah mulai itu kata Imam Abu Hanifah kalau kita habis sholat tarawih. In amkanahu, jikalau dia mampu memperhitungkan waktu hampir imsak. Imsak itu sudah dimulai kita berpuasa. Nah mulai awal mulai ibadah, disitulah awal mulai niat. Li'anna niyata, alasan beliau inilah kenapa yang paling abdol itu, yang paling abdol artinya ada yang tidak abdol berniat setelah maghrib, berniat setelah sholat isya atau tarawih atau tengah malam, itu tidak abdol kata beliau. Li'anna niyata, karena bahwasanya niat inda tulu'il fajri, pada waktu imsak, taqarrana awala juz'im minal ibadati, karena pada waktu berniat pada waktu imsak itu adalah awal-awal dimulai ibadah puasa. Sama kita awal-awal sholat itu kan di antara takbir. Nah itu hukum beliau. Sulit tapi memperkirakan. Hakikatan secara hakikat kata beliau. Wa innawa ba'da tulu'il fajri, jikalau seorang itu berniat setelah terbit fajar yang kedua, artinya azan maghrib, azan subuh, fa in kana saumadainan,
sekalipun puasanya itu adalah puasa untuk membayar hutang puasa, la yajuzu bil ijma'i, tidak boleh menurut sepakat ulama. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi memalamkan niat dan tidak memalamkan niat itu kata Abu Hanifah ada dua. Yang pertama, disyaratkan memalamkan niat itu qada'u Ramadan pada waktu mengqada bulan puasa. Itu wajib dimalamkan niat. Tidak boleh pada waktu imsak. Wa qada'u ma afsada minan naflin, mengqada puasa sunat. Kemudian puasa kifarat dan lain sebagainya. Fala yajuzu shaumu dzalika ila biniyatin minal laili, maka tidak boleh selain daripada puasa Ramadan inilah berniat terkecuali niatnya malam hari. Adapun bulan Ramadan wajibnya pada waktu imsak itu. Itu Imam Abu Hanifah. Itu memalamkan niat itu pada selain bulan Ramadan inilah mengqada puasa, mengqada bayar kipar puasa kifarat, nazar, kita bernazar jika aku sembuh aku berpuasa, maka itu wajib malam, bukan waktu imsaknya berniatnya. Wa qala Malik, yaitu adapun pendapat Imam Malik, wallahu alam bisawab. Nanti kita bahas. Jadi sekedar batas daripada pembicaraan pendapat Imam Abu Hanifah tadi. Jadi kalau secara kita pikir-pikir betul juga pendapat Imam Abu Hanifah itu, karena awal-awal dimulai puasa pada waktu imsak. Di situ berniatnya, bukan malam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa alihi wasallam wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.